ini kita mau belajar tentang turunan ya guys. Nah, kalau turunan yang kemarin itu kan masih simpel ya, cuman turunan yang biasa kalian pelajarin ya di SMA. Nah, kalau yang ini tuh lebih kompleks gitu. Jadi ada soal ceritanya dan yang berhubungan sama bisnis. Menurut aku ini materi yang paling menghabis gitu. Jadi benar-benar soal ceritanya itu berhubungan sama bisnis. Nah, jadi ini ada rumus perkalian sama pembagian turunan. Ini harusnya kalian pernah belajar di SMA. Jadi aku bahas sedikit aja. Ini kalau perkalian tuh kan U kali V ya. Jadi kalian jadi dulu U kali V, terus itu bisa jadi U aksen V tambah U V aksen gitu ya. Itu buat yang perkalian, oke? Nah, kalau buat yang pembagian, itu kan U per V. Ya, kalian misalin dulu satu yang dalam kurungnya itu U, terus satunya lagi tuh V gitu. Jadi ini bisa jadi U aksen V minus U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, mungkin kayak kalau masih kayak gini tuh masih bingung, tapi nanti harusnya kalau ke soal udah ngerti. Oke. Nah, ini tentang garis singgung horizontal ya. Sebenarnya ini kayak mungkin ada musingin, kayak sebenarnya itu sama aja kayak kalian nyari garis singgung pada umumnya. Jadi kayak nyari turunan ke satu, cuman yang jadi poin di sini, poin penting, itu garis singgung horizontal itu terjadi pas si gradiennya bernilai 0 ya. Jadi ingat kalau kalian mau nyari titik-titik, ya kan? Nih, biasanya tuh soalnya kayak gini, tentukan nilai X di mana garis singgung adalah horizontal. Berarti kalian harus nyari semua nilai X ya pasti gradiennya 0. Oke. Jadi nanti kalian turunin, terus nanti gradiennya di nolin. Ya, kayak gitu. Nanti bakal ketemu si X-nya berapa. Oke, terus ini aturan rantai. Sebenarnya aturan rantai itu masih rada kompleks ya. Kalau kalian bisa cepat tuh pakainya yang langsung dikedepanin gitu. Cuman aku jelasin ini dikit ya. Jadi ini aturan rantai itu kalian nyari DY per DX itu bisa dicari dengan cara ngaliin DY per DU dikali sama DU per DX gitu. Jadi kan ini DU ya sama DU. Nah, ini tuh dicoret harusnya. Makanya ini dapat DY per DX gitu. Jadi kalian bisa cari lewat turunan turunan Y ya. Turunan Y pas variabelnya itu U sama turunan U pas yang variabel di dalamnya itu X gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini nih yang aku tadi bilang buat yang cepat ya, buat aturan pangkat. Jadi si N ya, atau pangkatnya itu kedepanin, terus si yang dalam kurung, pangkatnya itu kurang 1. Ya, ini N-1. Nah, terus dikaliin sama turunan dari nilai di dalam kurung. Gitu. Oke. Nah, ini ya, jadi ada soal Y sama dengan X kuadrat min 2X pangkat. Nah, ini pangkatnya tuh ini kalau pakai aturan rantai ya. Jadi si yang di dalam kurungnya itu kalian misalin dulu jadi U gitu. Jadi kan ini U pangkat 3. Nah, terus si U-nya itu bisa mendengarin GX. Jadi U-nya tuh yang dalamnya doang, X kuadrat minus 2X gitu. Nah, jadi kan ini bisa pakai aturan rantai ya yang tadi. Jadi si DY per DX itu sama dengan DY per DU. Ya, berarti DY per DU itu yang ini ya. Jadi ininya dikedepanin ya kan, 3U kuadrat dikali sama DU per DX. DU per DX kan berarti turunan U ya, yang ini. Dalam X ya kan, variabel yang di dalam itu X kan. Jadi ini tinggal diturunin 2X minus 2 gitu. Nanti si U-nya diganti sama si U yang ini, yang X. Jadi semuanya harus dalam X gitu. Dia dapat turunan DY per DX. Oke. Nah, ini analisis marginal, cuman sebelum ini mungkin bahas soal dulu kali ya. Soalnya kan ini rada lebih ininya. Jadi analisis marginal tuh aplikasi dari turunan gitu. Oke. Dari nomor oh ya, karena ini tuh rada banyak ya yang tutorial 3 dan aku takut nggak selesai hari ini. Jadi langsung aja lah guys, ada yang mau nanya nggak dari nomor 1 sampai 7? Ya, 1 sampai 7. Soalnya kalau aku bahas semua kayaknya nggak akan keburu. Bentar, Kak, tak buka soalnya dulu. Oh ya, oke. Ini 1 sampai 7 dari yang tadi ya aku jelasin. Masih turunan perkalian, pembagian, sama aturan rantai. Itu ada garis singgung. Tuh. Gimana?
Kalau aku lihat sih harusnya yang bingung nomor 4 sama nomor 5. Bener? Bener nggak? Ini 1 sampai 8 tuh bahkan. Boleh Kak, nomor 4. Oke. Nah, selain nomor 4, berarti nomor 1 sampai 3 ada yang mau dibahas nggak? Soalnya yang soal cerita kan ada ini ya, ada banyak. Gimana guys, 1 sampai 4? Ini aku share ini. Kak, yang nomor 3 deh boleh juga. Oke. 3. Nomor 3 boleh. Oke, 3, 4. Nomor 1 sama 2 ada yang mau dibahas? Ini kita ngurangin terus ya. Ini ya guys tuh. Aku udah share soalnya ya. Harusnya tuh kalau di kelas biasa itu baru mulai bahas yang tutorial 3. Kamu nanya, jadi itu yang nomor 2 tuh nanti cari Y-nya masukin dulu X1, itu nanti ketemu Y ya, jadi 1, berapa gitu kan titiknya. Terus untuk nyari cari yang dulu. Pertama cari turunan dulu. Kalau turunan nanti kalau dimasukin jadinya M-nya kan, kemiringannya. Ya, terus kalau buat nyari titik Y-nya berarti tinggal masukin 1 kan X-nya. Benar. Ininya. Ya, terus tinggal persamaan garis ya. Ya, pakai yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, Kak. Udah aman. Oke, nomor 1 sama 2. Ada yang masih bingung nggak cara pakai perkalian pembagian? Yang tadi yang UV. Sebenarnya harusnya di nomor 3 tuh dibahas. Oke guys, berarti kalau aman, ini aku yang nomor 3 ya. 4. Oh ya, buat yang baru datang juga, aku lupa kenalan. Oke, kenalin ya, nama aku Zevania Angelika Setiawan. Kalian bisa panggil aku Zeva atau Z. Ya, udah segitu aja ya kenalannya. Ya, kalian santai aja intinya kalau sama aku. Oke, aku bahas nomor 2 ya. Ini Jamboardnya itu ada di... kalau nggak aku share ulang lah. Harusnya tuh semua catatan itu ada di yang link itu ya, link di grup ya, di grup gede. Nanti kalian masuk ke folder Matbis, nah itu ada semua di situ. Ini buat Jamboardnya aku ini lagi. Oke, sekarang aku pindah ke sini. Ini ya. Nah, jadi buat nomor berapa tuh? 3. 3 kan katanya kalian disuruh nyari nomor 2 ya. Nomor 3. Tentukan semua titik pada grafik fx sama dengan x tambah 1 per x kuadrat tambah x tambah 1 ya kan. Nah, ini yang penting itu ini dengan garis singgung yang horizontal. Kalau dia garis singgung horizontal, ini yang tadi aku bilang ya. Jadi kalau dia garis singgung horizontal itu m-nya 0 ya, atau gradiennya 0. Udah kelihatan belum? Oh, udah. Oke, M-nya 0 ya guys. Jadi, buat yang nomor 3, itu kalian pertama nyari turunan ke 1. Ingat gradien itu turunan ke 1 ya. Jadi turunan ke 1-nya, itu kan itu U per V ya. Atau aku itu nomor 3 kan? Iya nomor 3. Salah. Ini 3 ya. Benar kan tapi soalnya. Nah, ini jadi fx kan katanya x tambah 1 per 2. X kuadrat tambah X tambah 1 kan. Nah, kalian cari turunannya. Turunannya itu kan, ini U ya, ini U, ini V ya, U per V. Makanya bisa pakai rumus pembagian yang tadi ya. U aksen V tambah U V aksen, tambah kurang U V aksen per V kuadrat ya. Nah, U aksen itu berarti turunan dari U ya, berarti turunan yang atas. Berarti ini 1 ya kan. Nah, terus V. V itu kalian tinggal tulis ulang ya. Jadi yang bawahnya ditulis ulang. X kuadrat tambah X tambah 1. Kurangin U. U berarti tulis ulang ya. Nah, V aksen itu turunin ya. Si penyebutnya diturunin berarti. Berarti ini 2X tambah 1. Kak Zefa ditulis nggak sih? Kok di aku kayak masih... Oh, udah deh enggak. Udah. Tadi soalnya nggak muncul.
Buka Jamboardnya aja, Nin. Emang Bisa buka halaman. Jamboardnya. Ya memang ada delay kayaknya kalau share screen. Ya kan delay. Ya benar. Ya kalau kalian mau itu buka yang link ya, kalian lihat. Oke, ini V kuadrat ya, berarti yang bawahnya dikuadratin. Nah ini. Ini ya. Nah, jadi udah kayak gini berarti udah tinggal dikali-kaliin ke dalam ya. Intinya kalau kalian pakai si rumus ini tuh harus teliti doang sih kalau menurut aku. Nah, ini dikurangin. Ini kan dimasukin ya 2x kuadrat tambah x tambah 2x tambah 1 gini ya. Dibagi x kuadrat tambah x tambah 1 kuadrat. Nah, ini cukup sampai sini aja ya. Soalnya kan nyarinya tuh pas M-nya 0 ya. Jadi, lanjut. Boleh sih yang atasnya disederhanain ya. Jadi, x kuadrat dikurang 2x kuadrat kan minus x kuadrat. Ya, terus x dikurang 3x minus 2x. 1 kurang 1, 0. Per x kuadrat tambah x tambah 1. Ini kan turunan ya. Nah, kalau garis singgung horizontal berarti dia M-nya 0. Berarti masukin 0. Gitu ya. Nah, terus ini dikaliin ke sini ya. Bener nggak? Jadi kan mau nyari x-nya berapa. Kalau ada penyebut terus sama dengan 0, berarti penyebutnya jadi hilang ya. Maksudnya dia dikaliin 0, jadi 0 gitu. Nah, makanya ini bisa dibilang minus x kuadrat minus 2x sama dengan 0. Ini kan kalian mau nyari titik ya. Nah, ini bisa disederhanain kan. Minus x dikali x tambah 2 ya. Nah, 0. Makanya x-nya, x1 tuh 0. Ini kan x, ini 0 ya. X1 0, terus X2. Ini ya, carinya dari X tambah 2. X tambah 2 sama dengan X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya minus 2 ya. Nah, gini. Nah, jadi ketemu nih dua titik X. Cuman yang ditanya itu titik, ya kan? Ya masih ditanya titik. Ya, tentukan semua titik. Kalau ini kan baru nyari nilai X ya. Kalau titik itu berarti harus X, Y. Titik itu ya kayak gini, misalnya 0,1. Gitu ya, itu titik. Nah, ini X-nya udah ketemu. Y-nya cari. Cara nyari Y gimana? Masukin ya ke persamaan awal. Ke persamaan yang ini ya, si fx ini. Jadi dimasukin, dapat tuh 1/1 ya. Terus kalau X2 itu kan minus 2. Dimasukin juga ke si ini ya. Berarti minus 2 dikurang 1 kan minus 1. Dibagi, ini aku tulis aja, minus 1 dibagi 4 dikurang 1, jangan 3 tambah 1, 4. Harusnya sih segini. Bentar aku salah ngitung. 4 dikurangin 2 tambah 1, 3. Min 1/3 deh. Ya. Gitu ya guys. Ngerti nggak sampai sini? Ada yang bingung? Jadi ketemu tuh titiknya, yang satu tuh 0,1. Kan disuruh nyari ya pada titik berapa aja gitu sih gradiennya tuh yang horizontal itu. Gitu. Makanya ini tinggal disamain 0 gitu. Oke, nomor 3 ada yang masih bingung kah? Gimana? Kalau vertikal ada nggak? Kalau vertikal ada nggak? Nggak ada sih, cuman ditanyanya pas garis singgung horizontal. Kalau nggak salah tuh nggak ada juga deh di sini. Ya, kayaknya tuh kalau vertikal tuh justru bukan di garis singgung ya, bukan di M-nya yang 0. Gitu. Oke, yang nomor 3 masih ada lagi yang mau nanya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Ya. Terus ini sih sebenarnya kenapa 0 ya? Jadi kan dia horizontal ya. Dia nggak miring ya kan? Bener nggak? Kalau garis singgung, kalau gradien kan nyari kemiringan ya. Kalau dia horizontal itu harusnya M-nya 0. Harusnya kalau vertikal pun M-nya 0 ya. Ya, harusnya 0. Tapi aku nggak pernah nemuin soal kayak gitu. Jadi jangan diiyahin dulu ya. Cuman kenapa dia 0? Ya karena itu kan kayak gini dia lurus kan, nggak ada kemiringan. Jadi kemiringannya itu 0 atau gradiennya 0. Oke,
Oke, kalau nggak ada lagi yang mau nanya, lanjut nomor 2 ya. Nomor 4 ya. Nah, jadi yang nomor 4 itu kalian disuruh nyari persamaan ya, persamaan garis normal. Nah, ini garis normal ya, definisinya tuh adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Kalau tegak lurus berarti apa? Ada yang tahu kalau tegak lurus? Selama ini kan kalian belajar tuh tegak lurus, tegak lurus. Kalau dia tegak lurus sama garis lain, berarti artinya apa tuh? Gradiennya. M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, benar ya. Nah, jadi M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Atau kayak yaitu gradien yang tegak lurusnya. Berarti itu yang garis normal gitu. Jadi sebenarnya nyari turunan kayak biasa, nyari si gradien kayak biasa, cuman nanti si gradiennya itu dia tegak lurus ya. Oke, jadi ini kan katanya kurvanya ya sama dengan 5x sama 7. 2 min 3x ya. Nah, ini pada titik 1, minus 12. Oke, jadi yang Y aksen ya. Ini kan U per V lagi ya. Berarti kalau U per V itu pakai U aksen V minus U V aksen. U aksen V minus U dikali V aksen minus 3 ya ini. Ini dibagi 2 min 3x kuadrat ya. Nah, terus ditanyanya si gradiennya ya. Berarti ini langsung aja masukin kan x-nya 1, y-nya berapa ya kan? Berarti 5 dikali 2 minus 3. Ini aku langsung masukin angkanya ya guys. 5 tambah 7 di minus 3. 2 minus. Kalau kalian mau jabarin juga nggak apa-apa sih. Cuman ini biar cepat aja. Jadi kan minus 5 ya, dikurangin 12 dikali 3 ya, 36 per 1. Berarti jadinya 31 ya. Nah, ini jadi gradiennya, oke. Itu sama dengan M. Nah, sekarang kalau tegak lurus ya. Sebenarnya kan bisa pakai yang tadi ya, M tegak lurus dikali M garis yang M2 gitu ya, sama dengan minus 1. Kalau ini cara cepatnya sih kalau aku. Jadi kalau dia tegak lurus, berarti M yang pertamanya kan 31 ya. Kalian pertama jadiin pembilangnya penyebut. Ya, jadi si ini 31 jadiin 1 per 31. Terus ditambahin minus di depannya. Jadi minus 1 per 31. Gitu, itu lebih gampang. Jadi tinggal dibalikin ya, atas sama bawahnya, dikaliin minus. Sama aja kalau misalnya M-nya tuh ya ternyata misalnya 1 per 2 gitu ya. Jadi kalian balikin, berarti kan jadi 2 ya. Ditambahin minus depannya, jadi minus 2 gitu. Gitu ya guys. Jadi ini M yang baru tuh, ini M yang tegak lurus ya. Minus 1 per 31. Nah, udah ketemu M-nya kan disuruh nyari ini ya, persamaan garis normal ya. Berarti sama kan pakai rumus persamaan garis. Y minus 1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Y1-nya kan udah ketahuan ya, 12. Itu di soal minus 12. M-nya yang minus 1 per 31, 1 per 31, X dikurangin 1 gini ya. Nah, ini tinggal diberesin. Oke, ini aku nggak sampai beres ya, susah ngitung. Kurang 12, ini Y. Nah, ini persamaan garis normal yang baru. Gitu. Oke, nomor 4 ada yang bingung? Kah? Belum, kita lanjut. Nomor 5. Kak, bentar Kak, tadi nggak lihat itu. Ini kenapa bisa 5 dalam kurung 2 min 3x dikurang itu? Min 3 itu dari mana sih Kak? Dimasukin satunya. Kan udah diturunin ya. Kamu udah dapat turunan. Nah, terus kamu nyari si gradiennya. Kan gradien itu turunan ke 1 ya. Oke, Itu mau nyari nilai gradiennya apa? 1. X-nya kan 1, itu di soal ada tuh. Yang pada titik 1,12. 1, minus 12. Berarti kan X-nya 1 ya. Nah, si X-nya ganti jadi 1. Jadi dari yang... Oh, ini ya dituruninnya yang itu ya, U kali V itu ya? Nah, ini turunannya nih yang Y aksen. Terus si X-nya ganti jadi 1. Gitu. Oke. Oke.
Ada yang masih bingung lagi guys yang ini? Ingat ya turunannya tuh pakai yang rumus perkalian pembagian ya kalau kayak gitu. Sebenarnya kalian bisa pakai rumus biasa, cuman harus dimasukin ya. Jadi kalau mau pun misalnya perkalian gitu ya, itu tuh kali ke dalam dulu, baru diturunin. Cuman ya rumus yang perkalian pembagian pakai yang ini gitu. Oke. Nomor 4 ada yang masih bingung nggak guys? Ada yang masih bingung? Atau ada ngerti? Kak, aku izin ganti device dulu ya. Nanti masuk lagi. Oke. Kasih. Oke, karena udah sampai 4, ada yang mau nanya dari nomor 5 sampai 8? Harusnya yang rada susah. Harusnya bisa sih, 5 sampai 8. Cuman kalau kalian bingung soal cerita, tuh nomor 5 berarti. Gimana guys, 5 sampai 8? Bentar kali lihat dulu. Oke. Ini aku share lagi ya ininya. Ini aku gonta-ganti map ya guys, soalnya rada ini. Kalau screen nanti aku nggak bisa lihat kalian. Nah, ini ya. Ini nomor 5 tuh yang soal cerita. 6 aturan rantai itu. Oh ya, ini dari nomor 1 sampai 8, kalau nggak salah itu basic banget ya dari bab ini. Jadi kayak harus bisa, soalnya nanti tuh di bawah-bawah bakal digunain terus di ini. Yang perkalian, pembagian, terus aturan rantai. Nomor 5, pada bisa kah? Ini kan keuntungan ya. Keuntungan kayak biasa ya guys. BP dikali P ya kan. Terus ditanya, kalau keuntungan kan BP kali P itu revenue ya. Revenue dikurangin CP, cost-nya. Nah, terus laju ya. Kalau laju kan berarti turunan ke 1. Kenapa tadi Mutiara mau ini nanya? Nah, itu berarti tadi yang keuntungan itu BP dikali P ya? Ya, terus dikurangin sama CP ya. BP Terus dikali nanti P itu kan P-nya berapa, Kak? P-nya P doang. P itu kan ini ya dolar. BP itu botol. Jadi kalau Ya. mau nyari pendapatan berarti kan harga jual dikali berapa yang kejual botol. Oh, itu suruh nyari fungsinya aja ya, Kak ya? Terus nyarinya keuntungan. Kalau keuntungan jangan berhenti sampai BP dikali P ya. Itu kan baru revenue. Kalau keuntungan atau profit itu kan berarti revenue dikurangin total biaya ya atau cost. Ya. Jadi si BP kali P dikurangin CP. Ya. Gitu. Terus kalau yang B-nya nanti diturunin, terus dimasukin 12 ya? Benar. Nah, nanti nih keuntungan naik atau turun. Kalau dia plus berarti keuntungannya naik ya. Kalau minus berarti dia turun. Gitu. Jadi intinya dia rugi gitu. Nggak rugi juga sih, bisa aja keuntungannya lebih sedikit. Gitu ya. Intinya keuntungannya turun kalau dia minus hasilnya. Oke, nomor 5 ada yang masih bingung? Atau mau aku cobain? Bilang aja ya guys asli kalau ini. Kalau bingung. Gimana? Aman ya, berarti 5. Sekarang nomor 6. Ini 5 sampai 8 nggak ada yang mau nanya kah, guys? Yang 6 coba, Kak. Yang 6 tuh itu Y diturunin gitu. Terus Ya, U jadi diturunin. ini aturan rantai. Kalau DY per DS kan berarti turunan Y dalam U ya dikaliin sama turunan U dalam X gitu. Jadi yang pertama tuh si Y-nya, si yang U kuadrat minus 1 diturunin, berarti jadi 2U kan. Oke, nah terus 2U dikaliin sama turunan dari U, berarti 3 ya. Jadi 6U, oke. Nah, si 6U, U-nya diganti sama ini. Gitu, jadi 6 dikali 3X minus 2. Gitu, jadi itu ada 2 variabel gitu. Makanya harus pakai aturan rantai. Biasa kan cuma DY per DX ya.
Nah, sekarang tuh ada U gitu. Jadi kita harus ngilangin si variabel U-nya. Gimana caranya ya kali sama aturan rantai ini. Gitu, ngerti nggak? Oke, Kak. Gitu ya, ingat ya yang ini. Oke, nomor 7. 7 ada yang bingung? Masih bingung nggak cara yang pangkat? Ini bakal sering banget dipakai. Ya, aku bilang bakal sering banget dipakai. Jadi harus nomor 7 harus bisa ya. Coba ada yang masih bingung nggak? Tanya aja guys, asli kalau masih bingung. Jadi si ininya ya, si pangkatnya ke depanin dulu ya, -1/3 ya. Terus yang dalam kurungnya, itu pangkatnya kurang 1. Ya, aku sambil draw aja lah. Jadi kan pertama, -1/3-nya dikedepanin ya. Nih, -1/3. Terus si 9x-1 itu pangkatnya kurang 1. Berarti kan tadinya -1/3. Dikurang 1 jadi -4/3 ya. 4/3. Nah, dikaliin sama turunan di dalam kurung. Berarti dikali sama 9. Gitu. Nah, ini nanti bisa disederhanain. Di 3 sama 9-nya kan dicoret ya. Jadi -3 dikaliin -4/3. -4/3 tuh pangkat 1 ya. Pangkat -1 dikaliin pangkat 1/3. -1/3 ya kan. Jadi ini bisa diganti jadi gini. 9x-1 ya kan, dikaliin sama akar ininya 3 9x min 1. Nah, ini kan kalian cuma disuruh nyari gradien ya. Tapi disuruh nyari nilainya. Ini udah ada x sama dengan 1. Nanti si x-nya kalian tinggal ganti jadi 1 gitu. Nanti ketemu gradiennya. Oke, yang nomor ini ada yang masih bingung kah? Masih bingung kayak cara misalnya pangkat ya, gimana caranya kalau dia pecahan gitu. Ada yang masih bingung? Ini udah pada bisa kah? Kalau bisa aku lewat nih, asli nomor 7. Kak, kalau yang C itu nanti si akarnya kan jadi setengah ya. Nah, Jadi ini pangkat kan. setengah. Ya. Terus nanti Terus pakai rantai. Nah, ya nanti udah kayak gitu udah kok pakai rantai? diturunin Pakai yang ini ya, aturan turunan kali ya. untuk perkalian. UV ya. Terus nanti kayak biasa udah diturunin tinggal masukin -1 nanti ketemu ya. Ya. Oke. Ya, ini masih bisa ya, guys. Oke, aku lanjut ya. Ini turunan kedua sama ya. Jadi turunannya diturunin 2 kali. Jadi misalnya A nih. Ini kan turunin dulu nih. 8 P kuadrat tambah 5 ya. Pangkat 7. Ingat ya. Yang ada dalam kurung. Itu pangkatnya ngurangin 1. Berarti jadinya pangkat 7 ya kan. Dikaliin sama turunan di dalam kurung. Berarti ini 2T kan. Nah, ini kan turunan ke 1. Pas kalian udah dapat gini, diturunin lagi. Ini kan jadinya 16T dikali yang P kuadrat ya. Nah, dari sini tuh diturunin lagi. Berarti pakai yang U kali V ya. Nah, ini pakai yang U kali V. Gitu. Nanti ketemu turunan kedua. Jadi kalau turunan kedua tuh berarti diturunin 2 kali. Udah diturunin sekali, diturunin lagi dari hasilnya. Gitu. Oke, sampai 8. 1 sampai 8 deh. Ada yang masih mau nanya nggak? Sebelum kita bahas soal cerita sama marginal. Ada yang mau bahas? Kak, aku masih bingung tadi 7 yang ditanyain sama si Mutiara tuh loh, yang nomor C. Nah, ini ya, C. Yaudah, aku contohin ya nomor C. 2. Iya. Ini aku share di sini. Oke, 2C ya. Jadi, kan nomor 2C itu, 2C lagi, 7C. Bener kan 7C? Kamu Iya, nanya Kak. 7C? Oke. Ini jelek pulang. Nah, ini ya 7C. Kan fx sama dengan x kuadrat dikali akar 2x min 3 ya. Nah, terus ini x-nya sama dengan -1 ya kan. Gini ya. Berarti kan ini U kali V ya. Ini kan U ya. Ini V. Nah, pertama tuh kalian bisa ganti si
fungsinya jadi kayak gini, x kuadrat dikaliin sama 2x minus 3 pangkat setengah. Kenapa pangkat setengah? Soalnya akar ya. Akar itu bentuk lainnya itu pangkat setengah gitu ya. Kan ini 1/2, ini tuh harusnya ada 2 ya. Cuman nggak ditulis kalau dia kedua. Nah, ini kan jadinya kayak gini ya. Terus diturunin pertama-tama pakai yang U kali V ya. Berarti U aksen V. Berarti kan U aksen ini ya. Jadi 2x kali V, 2x min 3 pangkat setengah. Atau ini akar ya aku tulisnya. Nah, gini. Ditambah sama U kali V aksen. Nah, ini nih yang tadi. Jadi si setengahnya ke depan ya. Pangkatnya ingat, pangkat ke depan. Tulis ulang yang dalam kurung. Ini kurang ke pinggir. Berarti pertama pangkatnya ke depan, tulis ulang yang dalam kurung, terus pangkatnya dikurangin 1, berarti setengah dikurangin 1, berarti minus setengah ya. Dikali sama turunan dari di dalam kurung, berarti ini kan 2x ya, jadi 2, gitu. Nah, ini bisa dicoret ya, 2. Terus tinggal disederhanain. Bentar. 2x minus 3 ya, ditambahin sama x kuadrat. Nah, ini bisa dibalikin lagi ya. Kalau pangkat setengah berarti ya akar ya kan. Kalau minus setengah berarti akarnya tuh di penyebut ya. Jadi gini, 2x minus 3. Nah, terus kan udah ketahuan ya, x-nya sama dengan minus 1. Kalian disuruh nyari x sama dengan minus 1, maka m-nya berapa? M itu kan turunan ya. M itu sama dengan turunan 1 gitu. Jadi ini tinggal dimasukin si minus 1-nya. Kali 2 dikali minus 1. Ini kalau nggak salah rada ngaco deh soalnya. Soalnya si akarnya tuh dalam kurung. Minus. Dalam akarnya minus. Jadi rada ngaco itu. Minus 1, minus 3 gini ya. Nah, kayak gini. Nanti ketemu hasilnya berapa. Gitu. Ngerti nggak? Jadi siapa tuh yang nanya? Ngerti, Kak. Paham. Oke. Makasih. Oke, guys. 1-8 sama-sama. Masih ngerti ya? Kalau udah nggak ada mau nanya, bener nggak? Udah kan? Udah aman ya? Aku lanjut nomor 8 ya. Jadi nomor 9 ya. Nomor 9 itu disuruh, kalian sambil buka soalnya, oke? 9 itu disuruh nyari pendapatan kotor tahunan. Nah, ini pendapatan kotor tahunan sama ya. Berarti disuruh nyari kecepatan. Ingat, kecepatan ini aku udah ulang berapa kali. Kalau kecepatan, kalau laju perubahan, itu berarti kalian nyari turunan ke 1. Oke, kalau percepatan, itu turunan kedua. Jadi nomor 9 kan ditanyanya kecepatan ya. Berarti nomor 9, ini FT-nya sama dengan akar 10T kuadrat ditambahin sama T. Ditambahin 229. Gini ya. Nah, terus yang A itu kan kecepatan berapa ya? Berarti kalian nyari, ini rada error deh. Ini aku. Yaudah lah ya guys. Ini anggap A. Nah, kecepatan pas si perusahaannya itu pas Januari 2010 ya. Nah, si T itu T tahun sejak pembentukannya di Januari 2005, oke? Berarti T itu berapa tahun setelah 2005? Ini sama kayak pas tutorial 2, kalau nggak salah. Ya, jadi kalau dari 2005 ke 2010, berarti kan tambah 5 tahun ya. Berarti itu bisa dibilang kalau T-nya 5 ya. Gitu. Nah, ini disuruh nyari kecepatan. Kalau kecepatan, itu turunan ke 1. Ya. Oke, ini bisa juga ditulis dalam bentuk ini ya, guys, dalam bentuk yang tadi ya, yang aku bilang. Saya tambah 229, pangkat setengah ya. Nah, pangkat setengah, gitu. Oke, jadi lanjut ke F aksen ya. F aksen 1, itu berarti bisa langsung aja ini setengahnya maju ke depan. Ingat ya, pangkatnya maju ke depan. Terus tulis ulang fungsinya. Tambah T, ya. Tambah 229. Udah tulis ulang fungsinya apa? Pangkatnya dikurangin 1 ya. Berarti setengah kurangin 1. Jadi minus setengah. Udah itu dikaliin sama turunan di dalam si kurung ya. Berarti ini 20T ditambahin 1 gitu. Nah, kayak gini udah
udah ketemu kayak gini, berarti tinggal dimasukin ya. T-nya 5, terus ininya berapa? Nah, ini kalian tinggal masukin aja ke T-nya ya. Jadi 10 kali 10 dikali 5 kuadrat, ya ditambahin 5, tambah 229. Ini kayak gini ya guys, tinggal dikaliin seterusnya. Ini aku contohinnya gini aja. Oke, yang A ada yang masih bingung dulu? Enggak? Yang A dulu. Sebelum aku lanjut yang B. Sebenarnya ini cuma kayak biasa ya, turunan biasa. Cuman tuh bedanya dalam soal cerita gitu. Kayak aplikasi soal cerita dalam, aplikasi turunan dalam soal cerita. Oke, sekarang yang... Aman, Kak. Oke, mantap. Nah, sekarang yang B ya, persentase. Ini tadi aku udah bilang belum sih? Belum ya? Kalau persentase itu ada rumusnya. Ini ingetin ya rumusnya. F aksen X dibagi Fx dikali 100%. Jadi turunannya dibagi si Fx-nya dikali 100%. Nah, ini kan masih 2010 ya. Berarti T-nya masih 5, oke? Makanya kalian tinggal nyari F aksen 5 per Fx dikali 100%. F aksen 5 kan udah ketemu ya dari yang A. F5 tinggal dimasukin. Berarti si 5-nya itu kalian masukin ke yang satu ya. Si 5-nya kalian masukin ke ini, ke yang ini. Gitu. Oke? Nanti tinggal dikali 100%. Oke ya, nomor 9 ngerti ya guys? Ada yang masih bingung nggak nomor 9? Ini ya, F5 tuh masukin, kenapa aku nulisnya Fx? Ini harusnya F5. Gitu ya. Ini yang nomor 9. Ada lagi yang mau nanya? Ini masih biasa sih harusnya, masih soal cerita. Biasa. Oke, mungkin kalau udah nomor 9 ya, aku lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10, biaya marginal. Oke, karena ini belajar tentang biaya marginal, jadi aku jelasin dulu yang ini. Analisis marginal. Oke, jadi analisis marginal. Oke, kalian kan sering dengar analisis marginal itu apa? Sebenarnya analisis marginal itu definisinya tuh aplikasi turunan buat menghampiri perubahan kecil dalam suatu kuantitas produksi. Jadi kalau kalian mau misalnya lagi kayak proses produksi gitu, kalian tuh mau tahu gitu perubahan misalnya perubahan profit gitu. Pas kalian nambahin berapa gitu. Pokoknya kalau perubahannya kecil, kalian tuh bisa menghampiri dengan menggunakan turunan. Menghampiri itu mengira-ngira ya. Oke, jadi dikira-kira hasilnya berapa gitu. Jadi ini contohnya. Ini ada 3 ya yang kalian pelajari sekarang tuh ada biaya marginal, pendapatan marginal, sama keuntungan marginal. Jadi itu ya. Jadi nih hampiran biaya tambahan ya yang terjadi pas tingkat produksinya dinaikkan 1 unit gitu. Jadi kalau kalian mau nyari biaya marginal, ya itu berarti tuh hampiran ya, kalian lagi nyari hampiran biaya tambahan gitu. Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri dari analisis marginal itu selalu si ininya, si X-nya itu dikurangin 1 ya. Jadi kalau kalian mau cari berapa sih biaya marginal di X sama dengan 4, berarti tuh kalian nyari turunan dari X sama dengan 3 ya. Jadi selalu turun 1, sama halnya sama pendapatan marginal dan keuntungan marginal. Ini bedanya tuh cuma kalau yang tadi kan biaya tambahan ya. Kalau yang ini hampiran pendapatan tambahan, kalau yang ini hampiran keuntungan tambahan. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi ada CX ya, ini fungsi CX kayak biasa fungsi biaya, dan ada fungsi PX ya, harga. Oke. Nah, kalian disuruh nyari biaya marginal sama pendapatan marginal. Oke. Biaya marginal berarti kan turunan. Ya, ingat kalau marginal berarti turunan ke 1. Berarti tinggal diturunin si CX-nya. Ya. Terus, si harga penjualannya kan PX. Kalian disuruh nyari pendapatan marginal, berarti RX kan. Kalau RX itu berarti harga jual dikali X. Ya kan? Bener kan? Harga jual dikali unitnya yang mau kalian jual berapa gitu. Makanya ini kayak biasa ya, RX kayak gini. Terus pendapatan marginal berarti turunan dari L, ya. Berarti tinggal diturunin 1 kali, gitu. Nah, sekarang penggunaan marginal.
Ini masih soal yang tadi ya. Jadi kalau sekarang ditanya biaya produksi unit keempat. Kalau biasa kan nyari ya udah langsung aja masukin X-nya 4. Kalau ini, itu kalian harus kurangin 1. Karena biaya produksi unit keempat itu adalah biaya marginal pas X-nya meningkat dari 3 ke 4 gitu. Makanya pakai X0 ya. Biaya marginal tuh pakainya tuh X0-nya. Jadi X0-nya kan 3 ya. Makanya X-nya dimasukin 3. Jadi pas kalian tadi udah nyari turunan, ya ini turunan dari CX, itu kalian masukin X-nya sama dengan 3. Kalau mau nyari biaya produksi di unit ke-6, nah berarti kalian nyarinya C aksen 5 gitu. Oke, ya gitu ya guys, ingat marginal ya, itu tentang biaya marginal. Terus ini nomor yang C, tentukan biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya itu yang biasa, jadi si unit keempat dikurangin unit total biaya unit ketiga gitu. Jadi C4 dikurangin sama C3 gitu. Nah ini kan tadi aku udah bilang ya, kayak kita tuh nyari analisis marginal tuh buat apa? Itu buat menghampiri atau kayak mengira-ngira nilainya berapa gitu. Jadi nilai sebenarnya, ya biaya sebenarnya $0,56 ya kan, itu masih dekat. Makanya itu kegunaan dari kalian pakai marginal ini. Gitu. Sama ya, sama ini pendapatan. Oke, berarti kalau pendapatan unit keempat berarti nyarinya R aksen 3. Oke. Terus ini pendapatan sebenarnya berarti R4 dikurangin R3. Ini mirip kan? Ini jadi rugi. Oh, ini rada jauh, cuman nggak gitu jauh sih sebenarnya. Ya, gitu. Jadi maksudnya si marginal itu kalian buat menghampiri si nilainya gitu. Oke, sampai sini dulu. Si konsepnya sendiri ada yang masih bingung kah? Ini Rx tadi yang ini ya. Nih. Karakter X. Masih ada yang bingung? Oh, ya, benar. Masih ngerti ya, guys, sampai sini? Oke. Ya udah, lanjut. Oke, ini tentang hampiran. Sebenarnya ini rada bingung kayaknya kalau aku jelasin gini. Jadi kalau tadi kan kita nyari turunan 1 itu buat nyari yang penambahan itu 1 unit ya. Nih, mana sih tadi? Ulang. Nih, tingkat produksi dinaikkan 1 unit. Nah, sekarang gimana kalau tingkat produksinya tuh dinaikkan 20 unit, tapi dari 300. Jadi itu maksudnya 20 itu kan kecil ya dianggapnya, ya cuma penambahan kecil. Jadi itu kita masih bisa pakai analisis marginal. Cuman ini pakainya rumus yang hampiran gitu. Jadi yang ini. Ya, jadi itu ini ya si gambarnya kira-kira maksudnya kayak ya udah aku langsung aja yang ini. Ya biar kalian nggak bingung, kalian lihat yang di highlight ya. Jadi delta Y, ini delta Y ya, itu sama dengan F aksen C dikali delta X. Langsung aja ya ke contoh soal. Nah misalnya ini ada output harian. Ini Q X sama dengan 600 dikali akar X ya. Terus investasi modalnya itu $900.000. Oke, terus dicari perubahan output harian pas terjadi tambahan investasi. Nah, ini kan $800. Ingat ya, tadi itu marginal buat nyari penambahan kecil. Jadi kalian cuma nambahin $800 ya, sedangkan investasi modalnya tuh 900.000. 800 tuh kecil ya kan. Nah, karena kalian mau nyari penambahan kecil gitu, kayak perubahannya berapa sih pas ada penambahan kecil, makanya bisa ngegunain marginal gitu. Dan ini kan nggak 1 unit ya nambahnya. Kalau nggak 1 unit, berarti kalian pakainya yang rumus hampiran. Yang tadi ya, yang ini ya. Ini ya. Nah, jadi ini delta Q itu bisa, ini sama aja ya, yang atas ini sama kayak yang bawah. Jadi bisa dihampirin dengan nilai Q aksen atau turunan ke-1 dari Q, ya, terus masukin K0 dikali delta K, gitu. Nah, ini pertama turunin dulu ya, Q aksen berarti ini kan 600 dikali akar K. Udah diturunin, dimasukin K0-nya, K0 kan katanya 900. Ini di dalam, ini ya, dibagi 1.000 kan katanya dalam $1.000 ya, berarti 900.000 itu tuh dibagi 1.000 ya,
jadinya 900 ya. Gitu. Terus yang delta K itu apa sih delta K itu tuh perubahannya? Perubahannya kan yang kecil tadi itu ya. Jadi perubahannya katanya ini, tambahan investasi modal $800. Berarti itu yang jadi perubahannya. Oke. Makanya ini dikali 0,8 di sini ya. Nah, ini nanti ketemu deh hasilnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu sebelum implisit. Masih ada yang bingung? Sebenarnya nanti kalau udah ke soal kayaknya lebih bisa sih. Kak, aku masih bingung pakainya ya. Itu dulu tadi kan ada yang delta Y terus kayak sama dengan F aksen X delta X. Nah, Y sama X-nya tuh kita nentuinnya tuh gimana sih, Kak? Oke, ini ya maksudnya. Tentuinnya gimana? Iya, itu. Dari yang ditanya. Jadi setiap soal beda-beda ya, pasti itu. Jadi kalau yang ini nih, misalnya contohnya, ini kan nyarinya tuh output ya. Kayak ya output hariannya gitu, berapa ya kan? Tuh, ini penambahan output. Gitu ya, jadi ditanyanya output, berarti kan delta Q ya yang ditanya, benar nggak? Kayak perubahan outputnya itu berapa, benar? Nah, ini kan nih soalnya, tentukan perubahan output, makanya ini delta Q ya. Nah, terus masukinnya tuh Q, ini sama ya, berarti kamu tuh mau nyari perubahan output, ya, cuman yang diketahuinya tuh si K-nya, gitu si K-nya, mana si K? Nih, K investasi modal ya, makanya ini dalam Q aksen K0, terus ininya deltanya, delta K kan ini ya $800, ini kan bukan output. Sebenarnya susah juga yang ngomongnya gimana ya. Cuman kalau udah ke soal harusnya bisa. Ya, nanti coba contoh soal ya, biar nggak bingung. Oke, Kak. Oke. Boleh. Oke, yang lain masih ada yang bingung nggak? Pasti tahu kok kalau ini kamu udah lihat soal. Soalnya Bentar, itu dari Kak, yang jadi ini. bedanya kalau kita pakai yang ini cara yang delta Y yang sama dengan F aksen X sama delta X sama yang tadi biaya marginal X 0 plus 1 itu gimana, Kak? Bedanya yang marginal tadi, maksudnya ini ya, itu tuh kalau ininya cuma 1 unit ya. Pokoknya tuh perubahannya tuh cuma 1 unit. Nah, kalau perubahannya cuma 1 unit, itu pakai yang ini langsung. Kalau yang tadi, kalau hampiran, itu tuh sama, kita masih hampiri, kita masih ngira-ngira. Cuman penambahannya tuh nggak cuma 1 unit. Penambahannya kecil, tapi nggak 1. Misalnya tuh kalau tadinya tuh punya, misalnya barang ya, misalnya punya 500 barang awalnya. Nah, kalian tuh mau nambahin 1 barang, 1 unit barang doang. Misalnya kalian punya 500 meja, terus cuma menambahin 1 meja. Terus kalian mau tahu keuntungannya berapa kalau nambahin 1 meja itu. Nah, itu kan perubahan kecil ya. 500 meja, nambahin cuma 1 meja, ya kan? Jadi, cara pakainya, pakai ini, gitu. Ngerti nggak? Oke, Kak, paham. Ya gitu ya. Nggak 1 meja sih, berarti harusnya kayak, ya sama sih. Pokoknya kalau 1 unit pakai yang tadi, kalau misalnya 2 meja gitu ya. Itu kan nggak 1 unit, cuman dia perubahannya kecil ya. Gitu. Jadi kalau dia perubahannya cuma 1 unit tuh pakai yang tadi ya, cuman diturunin. Oke, masih ada yang masih bingung? Yang tentang apa nih? Yang hampiran ya, marginal. Ingat pokoknya marginal tuh berarti kayak kita nyari gitu. Nilainya tuh berapa dikira-kira gitu ya. Kita tuh nggak nyari nilai aslinya, maksudnya nilai sebenarnya, cuma kayak mau ngira-ngira aja gitu. Kalau nambahnya 1 unit, kira-kira berapa sih? Kita untung berapa sih gitu. Gitu ya. Oke, kalau udah pada ngerti, ini aku lanjut dulu ya. Tentang turunan implisit. Oke, jadi turunan implisit itu langsung aja lah ya guys. Sini. Nih, jadi tentukan daya pada X. Ya, berarti semuanya tuh diturunin terhadap X ya. Jadi si X kuadratnya diturunin jadi 2X ya. Oke? Ini aku kasih tahu dulu, apa sih turunan implisit? Turunan implisit tuh intinya tuh variabelnya tuh nggak cuma 1. Jadi ada X juga, ada Y juga. Biasanya kan Y sama dengan. Ya, sekarang tuh Y-nya tuh ada ininya, ada pangkat, ada di depannya gitu. Terus kita mau cari tahu turunannya berapa gitu. Kita tetap mau cari tahu DY per DX ya. Nah, jadi yang ini pertama itu diturunin terhadap X ya.
Jadi kalau tentukan dy per dx, semuanya diturunin terhadap x. Jadi yang x itu hilang. Maksudnya kayak biasa. Jadi x kuadrat itu diturunin jadi 2x ya. Terus sekarang ada 4y pangkat 3. Nah, ini kan kalian nggak bisa turunin terhadap x karena nggak ada x-nya. Ya kan, nggak ada variabel x. Makanya kalian turunin pakai dy per dx gitu. Jadi pertama diturunin biasa. Ya, 3-nya ke depan. 12y kuadrat. Kayak biasa ya. Ini 12y kuadrat. Ditambahin dy per dx. Kenapa? Soalnya dia y, ya kan? Dia bukan variabel x, makanya harus ditulis dy per dx-nya gitu. Lanjut, yang ini. Dituruninnya di dua sisi ya, kanan kiri harus diturunin. 2x. 2x kan terhadap x ya, berarti x-nya hilang. Jadi langsung 2 minus y. Minus y kan harusnya minus 1. Cuma karena dia y, makanya harus nulis dy per dx. 10 hilang gitu. Nah, udah kayak gini gimana? Pindah ruas ya, pokoknya harus jadi dy per dx. Soalnya kan ditanyanya tentukan dy per dx ya. Nah, gitu. Jadi dy per dx. Ini pertama dy per dx-nya pindah ke kanan ya. Jadi ditambahin. Terus ini pindah ke kiri. Pindah ke kanan, kebalik. Jadinya 2 min 2x per 12y kuadrat tambah 1. Oke, implisit. Ada yang bingung? Ini sesuai ya. Jadi kalau dia... Pokoknya akhirnya harus dy per dx sama dengan kan, Kak? Nah, kecuali ditanya beda. Misalnya du per dx ya. Misalnya gitu. Berarti diturunin x, tapi hasil akhirnya tuh dy per du gitu. Nanti beda lagi, nggak ada y. Gitu ya. Ada lagi yang masih bingung? Misalnya kalau dx per dy, berarti kebalikannya. Sebenarnya nggak mungkin sih ditanyanya dx per dy. Cuman ya kalau gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang bingung, kita masuk ke soal. Soal nomor 10. Oke, aku jelasin dulu 10. Semuanya aja aku jelasin. Oke, nomor 10 kan katanya jika cx ya sama dengan berapa nih? Bentar guys. Jika cx sama dengan setengah x kuadrat tambah 4x tambah 32. Itu tuh kan total biaya ya. Total biaya untuk memproduksi x. Nah, terus sekarang udah dikasih tahu juga px-nya atau fungsi harga ya, px. Nah, kalian disuruh nyari tentukan biaya marginal sama pendapatan marginal. Berarti ini yang tadi ya. Biaya marginal berarti apa? Coba ada yang bisa jawab. Biaya marginal berarti nyari apa? Ada yang mau jawab? Yang x0 itu, Kak? Bukan x0. Apa coba? Kalau marginal itu turunan ya. Ingat, marginal itu nyari turunan ke 1 ya. Jadi kalau biaya marginal berarti cxn x ya. Ingat ya guys. Nah, cxn x berarti nggak diturunin ya. Ini aku nulis dulu lah cx-nya. Cx kan katanya setengah x kuadrat tambah 4x ditambah 32 ya. Nah, terus px. Px itu harga jual. Ingat ya guys, px itu harga. Berarti kalau kalian mau nyari revenue, harus dikaliin. Px harus dikali unitnya, berarti harus dikali x. Ya, jadi ini seperempat, x seperempat dikali 60 min x gini ya. Atau ini aku sama dengan ini aja lah. 60 per 4 kan 15 ya. 15 min 1/4 x. Oke, sekarang yang A. Dicari marginal ya. Kalau marginal berarti turunan 1. Cx berarti ya. Cxn x. Berarti Cxn x kan turunan dari yang atas ya. Jadi ini dikedepanin itu x tambah 4 ya. Sekarang R aksen X. R aksen X berarti turunan yang ini ya. Berarti min 1/4. Ini X-nya kurang ya. X kuadrat. Oke, ini salah guys. Ya kan X kuadrat. Bentar, ini harusnya 15X ya. Ya. Ya kan, benar kan? Ya. Jadi kan yang ini diturunin jadi 15. 15. Dikurangin
sama setengah X. Gini ya. Oke, yang A ngerti nggak? Yang A ada yang bingung nggak, guys? Ini A ya, ini nggak Aman. jelas. Oke. Ingat ya, marginal ya, turunan. Kayak yang B. Yang B katanya gunakan biaya marginal untuk memperkirakan biaya untuk memproduksi unit ke-8. Unit ke-8 doang, jadi kalian cuma mau tahu pas unit ke-8 diproduksi itu berapa sih biaya yang harus dikeluarin gitu ya. Berarti pakai yang C, aksen X ya. C, aksen X. Nah, cuman kan ingat kalau biaya marginal itu harus dikurang 1. Berarti yang tadinya 8 harus dikurang 1. Ya, jadi C aksen 7. Ingat ya. Kenapa kurang 1? Itu dari definisi marginal itu sendiri ya. Nanti kalian baca lagi kalau masih bingung. Jadi C aksen 7 gini ya. Nah, C aksen 7 berapa? Tadi kan udah ketemu ya. C aksen X tuh ini ya. Jadi ini 7 tambah 4. Ya, makanya 11. Gitu. Sekarang yang C. Yang C itu biaya sebenarnya. Ingat, biaya sebenarnya berarti C8 dikurangin C7. Kalian kan mau nyari unit ke-8 ya. Berarti tinggal dikurangin aja. C8 dikurangin C7. Gitu ya. Ingat ya guys, yang ini. Ini yang tadi nih. Yang mana sih tadi? Ini ya. Ngerti ya? Jadi kalau cari biaya sebenarnya udah tinggal dikurangin aja. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini C8 berapa? C8 masukin ke yang awal ya. C8 masukin ke sini. Oke, ini jadinya berapa tuh? 64. Ya, pokoknya ini kalian hitung ya. C8 kurang C7. Nanti hasilnya kalau nggak salah tuh 11,5 deh. Kalau nggak salah. Ya, gitu ya guys. Yang sampai B dulu, ada yang bingung? Gimana? Ini aku tulis aja lah. Tambah 32 ya kan. Terus dikurangin C7. Berarti 14 per 2. 49 per 2. Ditambahin 4 ya. Gitu ya guys, ini intinya. Ini pakai kalkulator aja biar cepat. Jadi berapa ini hasilnya? Oke, sekarang yang D. Yang D itu berarti kan disuruhnya yang revenue ya. Kalau pendapatan marginal, ingat kalau pendapatan marginal itu harus dikurangin 1. Berarti nyarinya R aksen 7 ya. Tadi kan R aksen udah ketemu yang fungsinya ini ya. Nah, ini jadi tinggal dimasukin aja. 15 dikurangin 7 per 2 ya. 7 per 2 itu berarti kan 3,5. Jadi 15 kurang 3,5, 11,5 ya. Gitu. Nah, sekarang biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya berarti sama ya. R8 dikurangin R7. Oke? R8 berapa? Masukin ke fungsi yang tadi ya. Fungsi yang di awal ini. Gitu. Nanti ketemu, harusnya nggak jauh beda sama si yang D. Oke, nomor 10. Ada yang masih bingung? Ini nanti kalian coba sendiri ya, hitung buat si hasilnya. Ada yang mau nanya? Nomor 10? Nah. Kalau misal pertanyaannya itu pendapatan marginal atau keuntungan marginal. Kalau yang tadi biaya marginal kan pakai turunan. Terus yang pendapatan sama keuntungan juga kayak gitu, Kak. Kalau misal ada soal kayak gitu. Ya, tadi nomor yang D itu pendapatan marginal tuh soalnya. Ya deh, 10D. Ya, sama kalau ada revenue juga gitu. Ya, jadi kalau ditanyanya misalnya profit ya, berarti kalian cari dulu fungsi profitnya. Ya, RX dikurang CX. Habis itu diturunin, ya. Habis diturunin, masukin, ditanyanya di unit keberapa. Itu jadi ini profit ya. Keuntungan marginal berarti. Gitu. Oke, Kak. Berarti stepnya tuh nanya? sama ya, Kak. Cuma yang ditanyain beda gitu. Oke. Ya, benar. Stepnya sama, yang ditanyain beda, benar. Oke, Kak. Tadi siapa? Adel tadi on mic gak? Ada lagi guys mau nanya? Nomor 10 ya. Ini kita bakal beres hari ini sampai 18 tuh. Kalian sambil ngerjain ya guys.
kalau nggak salah di kuliah belum sampai 18 kan. Nah, lumayan tuh. Jadi oke, kalau nggak ada lagi yang mau nanya, aku lanjut ya, guys. Aman ya? Aku lanjut yang nomor 11. Nomor 11 ini sebenarnya ada mirip ya. Jadi ini analisis marginal. Cuman yang C-nya rada beda. Jadi nomor 11 itu kan sama ya. Jadi ada RX. RQ ya. RQ sama dengan 240 Q ya. Dikurangin 0,05 Q kuadrat ya guys. Nah, terus ditanyanya itu analisis marginal buat memperkirakan tambahan pendapatan. Nah, ini nih, ingat. Saat ini pabrik itu memproduksi 80 unit. Jadi sekarang tuh 80 unit. Dia tuh merencana untuk naikin produksi sebesar 1 unit per bulan ya, gitu. Jadi kalau biasanya dia cuma memproduksi 80 unit per bulan, sekarang tuh dia mau ganti jadi 81 per bulan, ya. Nah, dengan penambahan 1 unit itu, dia pengen tahu itu pendapatannya tuh berubahnya seberapa besar sih, gitu. Ngerti kan? Jadi itu konsep dari si analisis marginal ya. Jadi dengan penambahan yang kecil itu, kan dia nggak nambahin 100 unit kan. Cuma 1 unit dari 80, itu kan kecil ya. 1 dari 80 cuma 1 per 80 kan. Ya, jadi ya itu. Jadi kalian mau cari tambahan pendapatannya itu berapa sih gitu. Gitu ya konsepnya. Oke, jadi sebenarnya ini kalau ditulis tuh Q0 80 ya. Yang A. Penambahan ya dari 80 ke 81. Berarti ini dicarinya tambahan pendapatan. Berarti N aksen Q ya. Ini pertama diturunin dulu 240 dikurang 0, berarti 1 ya. 2 dikali 0,5 0,1 Q. Ya. Terus R aksen 81. Ya, berarti kan ini kan ditanyanya tuh R aksen 81 ya kan. Cuman tuh kalau kita mau nyari marginal berarti harus dikurang 1, ingat ya. Kalau dia mau nanya tuh tambahan pendapatan dari dan penjualan unit di unit ke 81 ya kan. Nah, kalau mau nyari marginal berarti unitnya dikurang 1 ya. Jadi 80. Ingat ya guys, kalau marginal itu berarti harus dikurangin 1. Jadi ini 0,1 dikali 80 ya. Ini 0 kan coret ya. Jadinya 8. 240 kurang 8 ya. Gini. Oke, yang A ngerti nggak guys? Sama ya, ini kayak tadi. Sekarang yang B, tentukan pendapatan bulanan sebenarnya. Jadi kalau tadi tuh kira-kira, sekarang sebenarnya. Kenapa kita harus ngira-ngira? Soalnya bakal jauh lebih gampang, ya kan? Caranya pun lebih gampang, ya kan? Lihat cuma turunin, masukin doang. Kalau yang ini, kalian harus ngitung dulu si R81 berapa sih? Terus ngitung R80 berapa? Gitu. Itu kan lebih berabe ya. Makanya kayak, ya cuma nambah 1 unit mah ya dikira-kira aja gitu. Kalian kan nggak usah tahu exactnya berapa gitu. Cuman dia tuh bakal mendekati si hasil sebenarnya gitu. Nah ini cari ya guys. Ini harus pakai kalkulator. Kalau nggak lama, jadi cari ya itu. Oke, sekarang yang C. Yang ini ada yang masih bingung nggak? Masih aman. 11A sama B. Kenapa? Masih apa? Masih aman. Oke. Yang lain aman nggak? Atau udah pada ketiduran? Ini cek ombak deh. Kalian. Coba deh, Mutiara aman nggak? Terus Putari, Adel, Audi. Aman, Kak. Oke, mantap. Potong aja ya kalau bingung. Sekarang nomor yang C ya. Nah, yang C ini rada beda. Jadi katanya perkirakan bagaimana total pendapatan bulanan akan berubah jika produsen berencana menurunkan output bulanan sebesar 0,65 unit ya. Berarti kan kalau nurunin output ini pakai yang tadi ya. Ya aku sambil kasih lihat yang ini ya. Ini. Oke, jadi kan nurunin outputnya itu udah bukan 1 lagi, cuman nuruninnya tuh 0,65 unit ya. Ini aku nggak tahu unitnya dalam apa, tapi itu dia bisa koma ya. Jadi kalau tadi kan
aku bilang tadi ya, kalau kalian cuma nurunin 1 unit, berarti pakai yang diturunin 1 kali ya. Kalau ini nuruninnya tuh bukan angka 1, berarti ya mau nambahin, mau nurunin, kalau dia bukan 1 ya, bisa lebih, bisa kurang, itu pakainya yang hampiran, pakai yang ini ya. Jadi ini tulisnya tuh yang delta Q ya, output. Nah, delta Q ya, yang sama dengan Q, terus K0, ini bukan KDK-nya, tadi apa sih? Tadi R ya sebenarnya. Ya sama aja ya guys. Jadi ini bentar, aku share ini dulu. Sebentar guys. Oke, jadi intinya ya guys, kalau yang kayak gini kalian jangan sampai kebalik. Ini aku wanti-wanti dulu, jangan sampai kalau dia ternyata nggak nuruninnya tuh berapa? Nggak 1, terus tuh kalian malah pakai yang cuma diturunin sekali. Itu jangan ya, fatal. Ini aku mau ngecek jawabannya, soalnya rada susah di ini ya, bentar ya guys. Rada susah sih jawabannya maksudnya. Oke. Ya intinya dia pakai yang turunan ya, jadi pakai turunan ke-1 dari yang si Q-nya itu sendiri ya, dikaliin sama si deltanya ya, delta K0 kalau di sini. Nih, ini sini ya. Jadi ini aku tulisnya yang ini dulu ya, delta K0. Ya sebenarnya ini bisa ganti ya guys, K sama Q-nya sama aja sih itu, tergantung si soalnya. Oke, gitu ya. Jadi ini pertama kan si ininya delta K atau delta outputnya gitu ya, itu sebesar 0,65 ya. Kalau dia turun berarti minus ya. Oke, terus ini bukan gini ya, ini tulisannya hampiran. Gini, aku udah share screen ini belum sih? Belum. Kayak gitu ya. Jadi itu yang deltanya. Terus K0-nya berapa? K0 tuh yang tadi ya, Q0. Kalau aku ganti semua deh pakai Q. Ada bingung ya ini kalian nanti. Oke, ini kan delta ya, delta R. Kalau dari soal ini kan berarti R, terus tadi R. Aksen Q 0 ya. Gini kan dikali turunan output. Ya, gitu. Jadi yang ini kan minus 0,65 ya guys. Minus 0,065. Q0-nya tadi ketahuan 80 unit ya. Gini ya, terus R aksennya kan udah ketahuan ya tadi. Tadi kita nyari R aksen kan di yang nomor sini. Nih, R aksen ya, berarti 240. 240 dikurangin 0,1 ya kan. 240 dikurangin 0,1 dikali Q ya. Q-nya tuh Q0, berarti Q0 kan 80. Nah, tinggal dikaliin sama minus 0,65. Gini ya. Mana sih tadi? Gini ya. Nah, ini tinggal kalian hitung isinya jadi berapa. Oke, sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Sama mungkin boleh ya yang tadi nomor sebelumnya juga. Tadi itu nomor berapa tuh tadi? 9, 10, 11. Nah, 9, 10, 11 ada yang bingung nggak? Boleh guys, kalau bingung langsung aja nanyain. Yang ini sih Kak, terakhir aku masih bingung. Oke, yang nomor 10, ini yang tadi ya. 11 ya. Jadi, kalau yang nomor 11 itu ya, yang C ya maksudnya. Ya, yang ini ditulis Kak. Iya sih. Ya, jadi yang C itu kan nyari kalau tadi yang aku bilang ya, jadi kalau tadi penurunan atau kenaikannya itu cuma 1 unit, kalian tuh bisa tinggal cari turunan pertama, terus ya tinggal dimasukin ya angkanya yang dikurang sama 1. Nah, kalau sekarang dia tuh mau nurunin outputnya sebesar 0,65 unit. Ya, jadi berarti outputnya tuh dikurangin sama 0,65 unit gitu ya. Jadi kan karena dia dikurang, berarti jadinya minus ya, bener nggak? Karena kurang ya kan?
Kalau nambah Iya. berarti plus. Ya, minus 0,65 unit. Makanya ini tuh tinggal masukin rumus sebenarnya. Jadi yang tadi ya. Jadi R aksennya, oke, kan ditanyanya pendapatan ya. Benar? Total pendapatan bulanan. Berarti itu pasti ditanyanya delta R. Ya. Oke? Oke. Ngerti nggak? Oh, ini kayaknya tadi aku salah nulis ya. Harusnya ini Ki ya. Yang bawah. Ini Ki. Aku udah share screen belum sih? Ini yang Ki ya. Udah. Yang di sini. Nah, ini Ki. Ini biar nggak bingung sih. Sebenarnya si apa tuh namanya? Si variabelnya tuh ngikutin soal ya. Kalau yang tadi kan Kak sama Ki ya. Jadi aku takut bingung kalau kayak gini. Ya, cuman harusnya ini Ki ya, guys. Jadi yang ditanya tuh kan R ya. Yang ditanya tuh pendapatannya berapa berubahnya gitu. Atau kayak pendapatannya tuh nambah berapa sih gitu atau kurang berapa sih gitu. Nah, yang diketahui itu outputnya ya. Output bulanannya, katanya output bulanannya tuh turun sebesar 0,65 unit. Kalau output kan Ki ya. Jadi ya sebenarnya bukan Ki sih guys, ini Ki-nya unit juga. Ki gede ya intinya. Jadi Ki gede beda sama Ki kecil gitu. Ya jadi intinya gitu. Jadi outputnya itu yang diturunin. Makanya dikali delta Ki gitu. Nah, terus Q0 berapa? Q0 kan tadi katanya dikasih tahu. Saat ini pabrik memproduksi 80 unit per bulan. Ya, berarti Q0-nya itu 80 unit. 80 gitu. Ngerti nggak? Masih bingung nggak? Makanya kayak turunan dari R, ya kan pendapatan ya carinya. Turunan dari R, pasti Q0-nya itu 80, itu berapa? Gitu. Ada yang masih bingung? Yang ini? Ini tinggal diselesain ya guys. Ini kan ada ini. Makasih Aku ya, Kak. sambil ini. Masih bingung nggak tadi? Aman, Kak. Nanti sambil ngerjain lagi mungkin bisa. Pasti bisa kalau Ya, sambil ya. ngerjain lagi. Ya, sebenarnya ini kan udah tinggal jadi rumus ya. Kenapa dapat kayak gini? Itu pakai yang tadi ya, yang aku jelasin tadi. Iya, Cuman ya kalau kalian mau ini, langsung aja jadiin rumus gini. Ya, pokoknya yang deltanya tuh berarti perubahannya gitu. Ini tanpa kalian tulis ya. Misalnya delta, misalnya kalian bingung itu tuh variabelnya apa? X, Y, Q, R, banyak kan. Nah, langsung aja mungkin tulis kayak perubahannya itu berapa gitu. Dia kenaikan atau kekurangan berapa penurunannya gitu. Terus di sini itu pasti turunan 1, Q0. Q0 itu pasti unitnya, antara unit atau ya pokoknya unitnya ya itu. Gitu. Terus ini delta R soalnya ditanya gitu. Kalau bingung nentuin si variabelnya. Oke, yang lain masih ada yang bingung? Gimana guys? Yang nomor ya itu saya ini. Itu lanjutan nomor 11. Ya, yang C. Ini ya. Makanya R-nya masih pakai yang itu ya. Oke, gitu. Ada yang masih nggak ngerti? Bilang aja ya kalau bingung. Ya, aku ulang lagi. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut nomor 11. Nomor 12. Jadi 12 sama ya, ini yang berkurang. Nah, ini, lihat. Jadi sekarang itu katanya kan total biaya ada ceki ya. Pas Q unit diproduksi gitu. Terus tingkat produksi saat ini 90 unit. Nah, disuruh perkirakan berapa penurunannya agar total biaya berkurang $90. Sebenarnya ini soalnya rada aneh ya. Tapi masih bisa dijawab. Jadi aku jawab matematis aja ya, nggak usah kayak real life-nya gitu. Jadi ini kan ceki ya, langsung aja masukin sini. Nomor berapa nih? Tadi nomor 12. Jadi kan ceki sama dengan 5 minus 5 per 9 Q kuadrat ditambah 5Q tambah 73. Ini tuh kalau nggak salah kan produksinya berkurang ya, biayanya tuh malah naik gitu kalau nggak salah. Aku lupa deh. Pokoknya aneh jawabannya tuh. Nggak sesuai kalau sama
hidup biasa sehari-hari ya. Cuman ya udah anggap ini ya nggak usah pikirin gitunya guys. Jadi kita lanjut ya. Ini kan katanya si tingkat produksinya saat ini 90 unit ya. Berarti si penurunannya dulu ya. Berarti delta Q-nya itu delta C-nya itu kan turun ya. Berarti minus 90. Ngerti ya kenapa turun? Kenapa minus? Karena dia turun ya. Nah, terus sekarang pakai rumus yang biasa ya. Delta C bisa dihampiri. Kan ini mau nyarinya perkirakan berapa penurunan produksinya. Ya kan, agar total biaya berkurang $90. Nah, yang ini total biaya berkurang $90. Berarti yang diketahui itu si apa coba? Ada yang tahu? Ini aku salah nulis kayaknya. 9C. Gini ya, jadi kalau delta C itu kan biasanya dicari itu delta C-nya berapa. Kalau sekarang delta C-nya ketahuan ya. $90 katanya tuh. Agar total biaya berkurang $90, berarti masukin si total biayanya ya $90. Oke, jadi ini tinggal masukin si ininya turunannya ya. Ini kan minus 90 si delta C-nya, terus kalian masukin si turunannya. Jadi C ini aksen Q0 kali delta Q ya. Jadi kayak yang tadi ya biasa. Turunin dulu yang ini. Berarti ini jadinya berapa? Min 10 per 9. Ya bentar. Minus 10 per 9. Maaf ya guys, itu jelek. Q ditambah 5 ya. Q ditambah 5. Oke, ini tinggal turunin biasa. Nah, masukin ke sini. Q0-nya kan yang ditanya ya. Enggak. Yang ditanya tuh si deltanya. Oke, aku salah tulis. Jadi si ininya, yang ditanya tuh justru delta Q-nya. Biar penurunannya itu minus 90. Oke, ngerti ya? Ngerti nggak? Kalian pada ngerti dulu nggak soalnya? Ini memang aneh soalnya. Sebenarnya aneh banget sih soalnya. Ini aku cuma berusaha ngerjain. Sebenarnya kalau ditanya, ya ini salah soal ya. Cuman ini aku berusaha ngerjain aja ya guys. Gimana, ada yang masih bingung? Masih ya, bingung sih, Kak, masih agak muter-muter gitu. Iya, soalnya tuh serada aneh ya, dan salah soal sejujurnya. Cuman ya intinya gini sih, jadi kan penurunan produksinya itu kan yang ditanya ya. Jadi yang ditanya tuh penurunan produksi, berarti delta Q ya. Delta Q, oke? Pas total biayanya berkurang $90. Total biaya itu kan C ya. Oke, total biaya C, berarti pas si delta C-nya itu minus 90. Sampai sini ngerti nggak? Kan total biayanya yang berkurang $90 ya. Berarti si delta C-nya minus 90. Oke, yang ditanya itu delta Q ya. Berapa si penurunan produksi ya, gitu. Ngerti nggak? Kan Q itu unit yang diproduksi ya, berarti jadinya delta Q. Oke? Oke Kak, sambil mencerna. Oke guys, memang ini rada bingung ya. Cuman harusnya nggak kayak gini sih. Ini kan berarti 90 ya. Terus yang dicari itu Q-nya juga kan 90 ya sekarang. Tingkat produksi saat ini 90 unit. Berarti Q0 90 unit. Gini ya. Terus ini C 90 dikali delta Q. Nah, yang dicari itu sih delta Q-nya ya, penurunan produksi. Oke, berarti yang dicari delta Q. Delta Q itu berapa? Ini nggak bisa nulis. Delta Q itu berapa gitu ya. Lanjut ke atas ya, ke sini. Nah, ini C aksen 90 masukin dulu ya. Jadi minus 10 per 9 dikali 90 ditambah 5 ya. Ini tambah 5. Ini bisa coret. Ini turunan ya guys, biasa. Nah, ini berarti 10 minus 100 ditambah 5 ya. Minus 95. Oke, yang ini ya, minus 95. Terus si delta Q berarti. Nah, delta Q itu, berarti ini dibalikin ya guys, si delta Q-nya. Berarti si minus 90 per C-nya ya kan, C aksen 90. C aksen 90 ini kita hitung di atas.
berarti minus 95 gitu. Nah, ini kalau pakai kalkulator itu jadinya 0,947. Nah, gitu. Oke. Jadi, biar total biayanya turun $90, itu kita harus naikin si produksi sebesar 0,947. Ya sebenarnya bisa aja sih make sense. Jadi kayak total biayanya tuh misalnya si suppliernya yang suka diskon ya. Jadi kayak kalau dia beli lebih banyak barangnya, lebih murah. Nah, bisa aja gitu. Walaupun ada aneh, cuman masih bisa gitu. Ngerti nggak, guys? Oke Kak, udah lumayan. Lumayan ya. Yang lain ngerti nggak? Bingung ya, ada bingung ya? Ya memang sih, ada membingungkan ini. Intinya tuh kalau yang tadi kan yang ditanya tuh delta C-nya ya kan, kalau dari tadi kayak berapa sih penurunan biayanya gitu kan. Ya kalau yang ini tuh berapa penurunan produksinya, berarti yang ditanya tuh delta Q-nya ya, bukan sih delta C-nya gitu. Jadi dibalikin istilahnya. Oke, masih ada yang mau nanya nggak nomor 12? Gimana nomor 12? Aman? Masih aman? Aman Kak, lanjut. Kita lanjut ya. Kita lagi. Sekarang nomor 13 itu ini ya, implisit. 14 juga implisit, 15 implisit. Jadi aku langsung masuk ke 13. Aku contohin satu ya, aku contohin 13B ya. Yang ini aja Kak, yang ini aja. Yang mana? Yang E aja kan tadi, yang AP udah ada atau contohnya yang sebelum ini. Oke. Yang E. E atau FD? Mau E mau F? Atau enggak, ya F udah aja. dua-duanya ya. Ada Oke. 13 dulu ya. Jadi biar yang simple dulu. Enggak sih, sebenarnya enggak gitu simple. Ini kan soalnya kayak gini ya. Berarti tadi turunin terhadap DY per DX ya. Berarti DY per DX kali akar X tambah akar Y sama dengan 1. Kali 1. Ini 1 udah pasti 0 ya. Terus turunin DY per DX. Berarti turunin terhadap X ya. Berarti akar X itu harus diturunin terhadap X ya. Berarti ini langsung X pangkat setengah ya. Langsung setengah X pangkat minus setengah ya. Oke. Ditambah akar Y. Akar Y berarti diturunin sama ya. Sebenarnya masih sama. Jadi konsepnya itu sebenarnya sama sih. Ini minus ya. Minus setengah Y pangkat minus setengah. Terus DY DX gitu. Intinya tuh ditambahin DY DX doang sih belakangnya gitu. Kecuali kalau dia turunan kedua ya, berarti nanti harus 2 kali. DY DX-nya tuh nanti ada double gitu. Gitu ya. Kak, nah ini itu kan yang kan Kenapa? setengah X bukannya min 3/2 ya pangkatnya ya Kak? Kan di min 1 tuh. Setengah. Kan tadi setengah. Dikurangin 1. Ya kan? Iya. Terus Jadi minus setengahan. setengah min setengah dikurangi 1. Min 3/2 Jadinya, kan ya? kenapa? Kan tadinya Kan setengah itu ya. minus setengah. Yang mana tuh minus setengah? Terus kan min Yang ini. kan itu setengah X. Bukan ya bawah. Yang Itu bawah bukannya ini. jadi pangkatnya min 3/2. Ya, yang X itu. Enggak. Soalnya kan X pangkat setengah ya. Ini kan kalau diganti akar tuh kan berarti X pangkat setengah ya. Benar? Ya, turunan dari X pangkat setengah, setengahnya ke depan. X pangkat setengah kurang 1. Setengah kurang 1 berapa? Ayo. Oh iya, aku ingatnya tuh Ya, minus ya akar tadi. X-nya itu di bawah. Makanya iya. Iya, maaf Kak. Gitu ya. Oke. Oke.
Kayak gini ya. Nah, ini kan udah tinggal dijadiin dy per dx sama dengan ya. Berarti situ pindah dulu nih. Ini kita pindahin ke sini ya. Ini kan y pangkat minus setengah ya, berarti akar di bawah. Oke, dy dx. Sama dengan si setengah akar x ya. 1/2 akar x. Nah, terus dy per dx-nya sama dengan ini ya, balikin lagi. Nah, biar dy per dx doang, si 2y-nya harus dipindahin ya. Oke, jadi dipindahin ke atas. 2 per y per 2 per x. Ini bisa dicoret. Gitu. Ngerti nggak yang ini? Ada yang masih bingung? Ngerti. Oke. Sekarang yang nomor F ya. Aku hitungin dulu. Oke, jadi yang F itu sama aja sebenarnya ya. Cuman ini lebih kompleks karena banyak sih ininya, pangkatnya. Oke, jadi 13 yang F ya guys. 13F itu kan X kuadrat tambah Y pangkat 3 pangkat 5 ya. Sama dengan 2XY. Nah, gini ya. Nah, kalian tuh disuruh turunin terhadap X ya. Sama ya, dy per dx, X kuadrat tambah Y pangkat 3 pangkat 5 per dy per dx dari 2XY. Nah, ini harus pakai apa? Harus pakai apa coba? Pakai yang tadi ya. 5-nya ke depanin ya. Iya. Ya, sama pakai yang aturan perkalian pembagian. Jadi 5-nya ke depanin. Kuadrat tambah ya 3, 4. Dikali sama turunan dari yang dalam kurung ya. Berarti kan 2X. Nah, si Y pangkat 3-nya ini baru diubah. Jadi 3Y kuadrat dikali dy dx ya. dy per dx gitu. Nah, yang sebelahnya, ini aku terlalu ini bohong ya. Kurang geser. Oke. Bentar. Oke ya, ini ulang tulisnya. Jadi 5-nya ke depan, si kuadratnya tetap turunin 1, si akar si dalam kurungnya diturunin. Ya, jadi 2X ya, dikali sama 3Y kuadrat ya. Ditambahin dy per dx. Intinya kalau dia Y, tapi harusnya diturunin terhadap X, makanya dia harus ditulisin dy per dx. Kalau 2X ya, berarti kan pakai yang U per V ya. Ini U-nya 2X, V-nya tuh yang Y ya. Jadi U aksen, V, ditambah U 2X ya. V aksen, dy per dx. Gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ada yang bingung? Yang terakhir itu Kak, gimana? 2Y plus 2X itu dari... Coba sini ya. Saya ulang ya. Iya. Udah hapus belum? Udah, ini tuh rada lama hapusnya. Jadi yang 2X ya. 2X ya itu berarti bisa dibagi jadi U kali V ya. U-nya itu 2X, V-nya itu Y. Oke. Nah, karena dia U kali V, ini U ya. Ini V. Karena dia U kali V, berarti bisa pakai yang U aksen V. Tambah U V aksen. Ya, rumus itu. U aksen kan berarti 2 ya. Nah, ya 2. Ya, V-nya tuh kan cuma ditulis ulang ya, nggak diturunin. Makanya ini cuma dia doang. Iya. Gitu. Ditambah U-nya 2X, V aksen. Y kan diturunin jadi 1. Cuman karena dia Y, jadi harus ada dy per dx. Nah, gitu ya. Nah, udah kayak gini sebenarnya tinggal dipindah-pindahin ya. Jadi, ini ya bisa ya guys, ini tinggal dipindahin ya. Ini 15x y kuadrat dikali ini x kuadrat tambah y pangkat 3 4 dy dx gitu ya. Ntar dipisahin dy per dx-nya di satu ruas ya. Gitu. Oke, ini ada yang masih bingung? Buat nomor berapa nih? 13F sama 13E.
Kalau nggak bingung, kita lanjut. Ya, sama ya. Jadi kalau buat yang 15 sama 16, 14 sama 15 juga sama ya. Jadi pertama tuh nyari si dia tuh apa yang ditanyanya. Kalau dia dy per dx berarti turunan x. Oke, turunannya dalam x ya. Jadi yang masih ada y-nya itu berarti harus jadiin dy per dx gitu. Aku contohin yang nomor 16 dulu kali ya. 16 katanya ketika harga. Oke, yang tadi udah ngerti ya guys? Ya, Kak. Oke, nomor 16. Ketika harga dari suatu komoditas tuh per dolar ya katanya. Per unit. Nah, terus dia mau nyuplai. Nah, ini salah satu aplikasi dari yang implisit ya. Jadi 3P kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 12 ya. Nah, sekarang tuh disuruh turunin ya kan. Soalnya ditanyanya bagaimana supply berubah ya. Oke, nih bagaimana supply berubah ketika harganya dalam 4 dolar per unit dan naik sebesar laju 87. Nah, ini sebelum aku jelasin, ada yang mau cobain dulu. Karena dari tadi aku terus yang ngomong, jadi mungkin ada yang mau cobain. Biar kayak kalian tuh ini dulu, mikir dulu gitu. Kalau salah nggak apa-apa, cobain aja. Jangan soal kepikirannya. Ada yang mau coba? Ayo guys, coba guys. Itu diturunin ya, Kak. Nah, coba. Coba gimana turuninnya. Cobain deh, kerjain di situ. Bisa kan kamu kerjain di... Biasa kan? Nanti. Kenapa? Aku udah ini belum. Nah, coba. Coba gimana cara nuruninnya. Ini pakai yang tadi ya, cuma bedanya ini P kan. Oke, Agustin mau coba. Ini P-nya sebagai Y, Kak. Tergantung, dia ditanyanya apa. Kalau yang ini kan berarti, tadi kan diketahuinya tuh yang 87 sen per bulan ya. Berarti itu apa? Dolar sama sen, dolar sama bulan. Berarti DP per DT ya. Ini aku tulis dulu lah di sini. Biar nggak bingung. Jadi yang diketahuinya ya. Diketahui itu DP per DT. Jadi berapa tuh? DP per DT itu 87 ya. Sama dengan 87. Nah, gitu. Terus ditanyanya bagaimana supply berubah ya pas harganya dalam 4 dolar per unit. Coba. Berarti ditanyanya apa? Kalau supply berubah pas harganya 4 dolar terhadap tahu nggak? Bentar. Bingung. Jadi dituruninnya terhadap T ya. Jadi D per DT dikalinya ya. Jadi buat yang P kuadrat itu tuh berarti karena dia diturunin terhadap T ya, nanti tuh bakal jadinya DP per DT ya. Oke, jadi 6P DP per DT. Oke, nah kalau yang X kan dituruninnya cuma terhadap T ya. Kita kayak, kita tuh mau nyarinya tuh DX per DT. Ya, ngerti kan? Kita mau nyari DX per DT. Tuh lihat kalau dari si soalnya. Kan katanya menyuplai X 100 unit ya. Per bulan, oke? Berarti nyarinya tuh DX ya. X 100 kan per bulan. Bulan berarti T ya, DT ya. Kan nyarinya ya supply berubah berapa gitu. Ngerti nggak sampai sini dulu? Bentar, Kak, aku masih bingung. Oke. Ulang. Jadi harga itu kan per dolar ya. Terus katanya si pengusaha itu dia bersedia buat menyuplai X 100 unit ya. X 100 unit pas 3P kuadrat min X kuadrat sama dengan 12. Atau nggak aku sambil share screen ini deh.
Uh, kalian buka Jamboard ya? Kalian udah pada masuk di Jamboard belum? Udah. Udah kan? Nah, ya, buka Jamboard, aku share soal. Biar lebih lebih kebayang harusnya. Mana ya? Benerin guys. Oke. Nah ini. Oke, aku udah share soal. Belum ya? Udah. Udah, Kak. Nah, udah kan? Nah, jadi katanya, kenapa jadi ini? Gini. Kepencet guys, maaf. Hilang ya? Aduh, Zoom tuh. Aku tuh biasa pakai Google Meet, guys. Oke, kita ulang lagi share screen. Nah, gini ya. Udah kelihatan belum? Iya, aku masih nonton, Kak. Jadi tunggu ya. Oke, kan katanya ditanya si ininya ya. Si apa tuh namanya? Ulang lah dari awal. Jadi ketika harga dari suatu komoditas itu P dolar, berarti P itu nunjukin harga ya, P dolar per unit. Oke, harga. Terus pengusaha bersedia menyuplai X 100 unit. Berarti ini unitnya ya. Supply-nya berapa? X 100 unit. Oke, terus ada fungsinya. 3P kuadrat minus X kuadrat sama dengan 12. Oke, nah gimana sih yang ditanya tuh gimana sih supply berubah pas harganya tuh $4 per unit. Berarti kalau $4 per unit itu apa? P atau X atau T? Harga $4 per unit. P. Ya, benar ya. P0, oke, berarti masuknya ke P0. P0 sama dengan $4 per unit. Ya, berarti diketahui P0 sama dengan 4. Ya, ini kalian sambil buka Jamboardnya, aku sambil tulis juga P0 sama dengan 4. Oke, sampai sini ngerti ya? P0 sama dengan 4. Terus, naik. Katanya dia naik dengan laju 87 sen per bulan. Oke, kalau laju, turunan. Ingat ya, laju itu turunan. Turunannya turunan apa? Apakah dia Y per X? Ya, itu enggak kan. Apakah dia X per Y? Berarti enggak gitu kan. Ya, kenapa? Soalnya yang ada Y-nya kan di sini. Tapi dia jadinya DP per DT. Kenapa DP per DT? Soalnya katanya lajunya 87 sen per bulan. Sen itu berarti nunjukin harga. Oke, sen itu nunjukin harga. Makanya dia P. Ya, jadi DP per DT. DT itu nunjukin bulan. Oke. Jadi dia DP per DT. Ya, DP per DT sama dengan 0,87. Nah, ini tuh, aku salah ya, 87 ya. Soalnya sen ya, aku tadi salah nulis. Karena dia sen, jadi tadinya kan $87. Ya, dia jadinya sen, jadi 0,87. Oke, ini positif ya. Positif 0,87. Kenapa positif? Soalnya dia naik. Sampai sini ngerti nggak? Paham, Kak. Oke. Terus kan tadi dari fungsinya ya, kita kan udah tahu P0 ya. Terus sekarang pertama-tama tuh kita cari dulu X0-nya berapa sih dari fungsinya ya. Nih, masukin ke atas ya, ke sini. Oke, jadi kalau X0 itu 3P kuadrat, P-nya kan udah ketahuan ya, 4. Berarti 3 dikali 4 kuadrat, ya, dikurangin sama X ya. Ini enggak gini. X kuadrat ya, sama dengan 12. Oke, jadi X kuadrat sama dengan berapa nih? 36 ya, 36. Nah, terus ini tinggal akar X kan, berarti X-nya tuh 6 ya. 6 atau minus 6. Tapi ini kan ngomongin unit ya, jadi nggak mungkin minus. Makanya dipakai tuh yang plus ya. Sampai sini ngerti dulu nggak? Ngerti, Kak, ngerti. Oke. Nah, sekarang kan kita mau nyari, ya udah, terus aja. Nyari dx per dt. Ya, kenapa dx per dt? Soalnya katanya bagaimana supply berubah.
Ya, ingat ya, bagaimana supply berubah. Kalau bagaimana supply berubah, itu berarti apa? X, ya kan? Karena tadi bersedia menyuplai X 100 unit, ya. Berarti kalau supply yang berubah tuh berarti ada X. Berubahnya per apa sih? Berubahnya itu per bulan, ya kan? Berarti DX per DT. Gitu ya. Ini banyak variabelnya, jadi aku pelan-pelan ya. Oke, jadi kita mau nyari DX per DT. Cara nyari DX per DT, berarti kita harus nurunin si 3P kuadrat minus X kuadrat sama dengan 12. Kenapa? Soalnya ya kita mau nyari si DX per DT kan, berarti cari turunan pertamanya gitu. Nyari turunan terhadap T, ya berarti semuanya itu bukan diturunin terhadap X, tapi diturunin terhadap T. Ingat, pokoknya kalau ada DY per DX, berarti dia diturunin terhadap X. DO per DX, berarti dia turunin terhadap X. Sekarang DX per DT, berarti dia diturunin terhadap T, atau diturunin terhadap waktu. Ya, oke, berarti ini rada D per DT ya. Kenapa? Kalau nggak aku di slide berikutnya. Kalian pindah ke slide 12 ya di Jamboard. Soalnya ini rada ribet. Oke, sekarang mau nyari. Halo Kak, suaranya di aku nggak masuk. Benar. Oke, sekarang masuk nggak? Iya, udah. Ya, ulang ya. Jadi diturunin terhadap T ya. Soalnya kan ditanyanya tadi supply berubah yang per bulan ya. Oke. Jadi dua-duanya itu harus diturunin terhadap T. Oke. Ini 12. Nah, kenapa aku nulisnya D per DT doang? Soalnya kan kita mau nyari DX per DT ya. Cuman yang ini tuh kan DP per DT ya, nggak ada hubungan ya sama DX per DT. Ya kan? Jadi yang satu P, yang satu X, yang dicari itu T. Makanya nulisnya D per DT doang gitu. Oke, jadi nanti tuh hasilnya gini. Ini pasti kalian ngerti kalau udah jadi. Jadi D per DT ya, ini diturunin 6P ya kan. Kalau 6P jadinya apa? Berarti DP per DT ya. Bener? Sudah yang chat. Oke, Betari. Oke. Nanti kalau nggak ngerti, ini ya, bilang ya. Kalian nonton aja recordingnya kalau mau ngulang nomornya. Oke. Nah, ini DP per DT. Pokoknya diturunin terhadap T ya. P-nya diturunin terhadap T. Makanya jadi DP per DT. Dikurangin X ya, 2X. 2X berarti belakangnya apa? DX ya, DX per DT. Nah, ini rada jelek. Nah, gini ya. Nah, ini kan berarti kalau D per DT dari 12, 0 ya. Kalau angka pasti 0. Oke, sampai sini dulu. Ngerti nggak? Kenapa kayak gini gitu? Ada yang bingung? Iya, Sebenarnya karena ini udah paham. Itu kan yang tadi. lebih paham. Ya. Ingat ya, soalnya kan dia diturunin terhadap T ya. Kalau diturunin terhadap T, ya dua-duanya diturunin gitu. Terhadap T. Oke. Nah, kan kita mau nyarinya DX per DT ya. Ini udah ketemu nih DX per DT. Berarti tinggal ke siniin ya. Ini satu lagi. Tadi kan DP per DT udah dikasih tahu ya. Ingat ya. DP per DT itu udah diketahui. DP per DT sama dengan 0,87. Nah, udah kalau kayak gitu udah tinggal tulis aja. Berarti 6 P ya. 6P dikali P-nya juga udah dikasih tahu tuh. P0 ya kan tadi. P0 tuh berarti tadi berapa tuh tadi? 4 ya P0. Jadi 6 dikali P dikali 0,87. Sebenarnya kalau bingung ya, salah satu caranya adalah cari yang diketahuinya. Nanti pasti sisanya jadi yang ini. DX per DT ini dibagi 2X ya. X itu tadi 6 ya? 6. Nah, gini ngerti nggak? Nah, ini nanti tinggal diberesin ya. Jadi 6 coret-coret, ini 2. Jadi 0,87 dikali 2 itu 1,74 ya. DX per DT sama dengan 1,74.
Kayaknya nggak cukup. 1,74. Ngerti nggak? Jadi ya ini artinya ya, si supply-nya itu dia bakal meningkat sebanyak 1,74. Oh, ini kan dalam ratus ya tadi. Ya, X 100 unit ya. Berarti si supply-nya itu bakal meningkat 170 unit per bulan. Gitu. Ngerti nggak? Masih bingung? Udah lumayan Kak. Besok kalau dia ulangin bisa. Soalnya udah malam jadi kayak masih. Ya, rada ngantuk ya? Iya. Oke, yaudah. Kalau gitu, aku jelasin terakhir aja ya. Harusnya 18 sama 17 mirip. Mirip sih semuanya ini. Mau nomor 17 atau 18? Sama aja, harusnya. 17 aja Kak. Tulusnya 17 aja ya? Kak. Soalnya masih ada apa? Masih ada tugas kan besok. Jadi kayak teman-teman juga pada udah live sendiri. Tinggal berdua doang dong. Oke. Yang 17 ya. Jadi kan katanya itu, ini baca ya soalnya. Katanya pada suatu pabrik, si outputnya, ini output ya, itu Q sama dengan 2X kuadrat, 2X pangkat 3, tambah 3X kuadrat, Y kuadrat, ditambah 1 tambah Y pangkat 3 ya. Ini adalah fungsi output ya. Oke, nah terus jika tingkat masukan sekarang adalah X sama dengan 30 dan Y sama dengan 20, itu diketahui. Tulis dulu, pokoknya kalau soal cerita gini, tulis ya diketahuinya. Berarti ketahui, ini aku nggak nulis ya, aku bacain aja. Jadi X sama dengan 30 ya, terus Y sama dengan 20. Lanjut, sekarang katanya gunakan kalkulus untuk memperkirakan perubahan dalam masukan Y. Oke, nah ini yang harus dilakukan untuk mengimbangi penurunan sebanyak 0,8 X unit. Oke. Berarti kalau penurunan itu nanti di si dx per dt-nya itu minus 0,8 ya, 0,8 unit. Oke, ini kan katanya gunakan kalkulus nih, katanya 0,8 unit dalam masukan X ya. Berarti apa? Dx ya. Ininya dx per dt ya kan? Oke. Soalnya kan katanya tuh tadi ya gitu ya. Nanti ya kenapa dx per dt. Jadi itu yang diketahuinya minus 0,8. Oke, nah kalau ini katanya sehingga keluarannya dapat dipertahankan pada tingkat ini. Kalau tingkat output bertahan atau sama, itu berarti nggak ada perubahan. Oke, kalau tingkat outputnya sama, berarti Q-nya 0. Output kan Q ya, berarti Q-nya 0. Atau bisa dibilang si dq per dt, ini kan dalam T ya, dq per dt itu 0, gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu si dy ya, dy per dt, oke? Nah, katanya perkirakan perubahan dalam masukan Y, berarti dy per dt. Ngerti? Ngerti nggak? Ya. Oke, kalau tingkat output bertahan berarti Q-nya 0, ingat ya. Atau dq per dt itu bisa dibilang 0. Gitu. Udah, nanti tinggal dicari, semuanya diturunin terhadap T ya. Jadi yang pertama Q-nya itu kan dari yang Q sama dengan 2X pangkat 3 bla bla bla, itu semuanya diturunin terhadap T ya, dt. Jadi dq per dt terus sama dengan semuanya itu diturunin tuh. Jadi 2x pangkat 3 itu berarti kan jadinya 6x dx per dt. Sama ya kayak yang tadi. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini kan katanya dalam Y ya. Berarti Y-nya stay. Enggak. Y-nya turun jadi dy per dt ya, sama. Gitu. Oke, sama aja harusnya. Ngerti nggak? Cobain ya sendiri ya. Perbedaannya cuman ini. Kenapa Audi mau nanya? Enggak. Ya gitu ya. Jadi pokoknya kalau si outputnya, keluaran tuh output ya, outputnya dapat dipertahankan, itu berarti yang nggak ada perubahan ya. Berarti si dq per dt-nya itu 0 gitu. Oke, gitu. Sama ya, nomor 18. Kalian tulis dulu diketahuinya apa. Terus yang ditanya itu apa gitu. Terus nanti bakal ketemu si ininya berapa. Pokoknya sebenarnya yang susah di sini tuh nyari apa yang ditanya gitu.
dan apa yang diketahui. Itu yang harus benar-benar dibaca. Nanti kalian cobain ya nomor 18 sendiri. Oke, sampai sini masih ada yang bingung? Ini aku stop share dulu. Masih ada yang bingung nggak, guys? Dari 1 ya, 1 sampai 18. Ya kita tinggal bertiga nih. Iya. Udah lumayan paham sih Kak garis besarnya. Nanti coba sendiri kalau misalnya nggak tahu nanti bisa ke Kak Zef juga kan. Oke, mantap. Audi masih ini? Masih bangun lah? Iya, Kak. Oke. Nanti kalau masih bingung, tanya ya, guys. Aku, oke terakhir ya. Aku terakhir kasih ini. Kalau ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak, aku tutup. Udah Kak, cukup kayaknya. Kak. Oke, udah ngantuk kali ya, banyak ini. Oke guys, jadi kalau udah cukup, aku mau bilang thank you buat teman-teman yang masih nungguin sampai sekarang.